Komisi Pemilihan Umum resmi mengakui telah menyembunyikan 9 data penting dalam salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Padahal, data penting yang disembunyikan tersebut digunakan sebagai syarat pencalonan Presiden pada Pilpres 2014 dan 2019. Keputusan KPU ini memicu polemik, bahkan sampai dibawa ke sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat atau KIP. 9 data yang disembunyikan oleh KPU tersebut antara lain: pertama, nomor kertas ijazah. Kedua, nomor ijazah. Selanjutnya, nomor induk mahasiswa. Keempat, tanggal lahir. Kelima, tempat lahir. Keenam, tanda tangan pejabat legalisir. Ketujuh, tanggal legalisir. Kedelapan, tanda tangan rektor UGM. Serta kesembilan adalah tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM. 9 elemen ini telah dihitamkan hingga tidak dapat dibaca oleh publik. Alasannya, KPU menyembunyikan data tersebut untuk melakukan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi. KPU menilai bahwa data seperti nomor identitas, tanda tangan pejabat, serta data kelahiran termasuk data pribadi yang tidak boleh disebarkan secara bebas. Namun ada hal yang menarik, KPU mengaku belum melakukan uji konsekuensi, padahal uji ini merupakan syarat untuk memutuskan mana yang harus dibuka dan mana yang boleh dirahasiakan. KPU hanya menyebut bahwa dokumen ijazah bersifat terbuka, namun terbatas, terutama untuk bagian-bagian yang dianggap data pribadi. Bonatua Silalahi, pemohon sengketa informasi, menilai langkah KPU tidak sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa banyak bagian yang ditutupi, seharusnya bukan data personal yang bersifat rahasia, terutama nomor ijazah dan identitas umum yang menurutnya sudah menjadi dokumen umum. Meskipun kami sudah dapatkan, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Karena ada 9 poin yang dihitamkan. Dan hitam tapi dihapus. Dihapus, yang itu kami tanyakan. Karena menurut kami yang juga memahami Undang-Undang Nomor 14 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, baik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu 27 2002, kami tidak menemukan bahwa yang dihitam-hitamkan itu adalah yang dikecualikan. Makanya hakim tadi minta uji konsekuensi untuk menyatakan bahwa itu adalah yang dikecualikan. Menurut Bona, KPU menutupi informasi tanpa dasar hukum yang jelas karena tidak ada surat uji konsekuensi. Ia juga kecewa karena KPU terlambat menyerahkan salinan ijazah Jokowi yang digunakan pada Pilpres 2014 dan baru diberikan setelah dirinya mengajukan sengketa ke KIP. Bagi pemohon, langkah KPU menutup 9 data ini justru menimbulkan banyak tanda tanya. Polemik pun menguat, apakah data dalam ijazah pejabat publik harus dibuka sepenuhnya atau apakah tetap ada bagian yang wajib dirahasiakan. Tadi menarik ya, kita kan memang menagih yang dihitam-hitamkan itu apa. Sebenarnya kita semua sudah punya jawaban, tapi kita kan butuh evidence di pengadilan, yaitu dari KPU resmi. Karena yang sebenarnya kalau yang kita lihat dari medsos, pernyataan Dian Sandi dan lain-lain itu sudah valid bahwa ijazah itu isinya itu. Tapi kan kita ingin tahu sebenarnya di KPU apakah seperti itu salinannya. Makanya tadi sedikit drama juga. Kenapa KPU ternyata masih belum tahu ini apakah 9 item informasi itu sebenarnya dikecualikan atau tidak. Karena memang mereka selama ini nggak tahu kekuatan apa yang mempengaruhi mereka sehingga mereka bisa menghitamkan, menyembunyikan tanpa uji konsekuensi. Seharusnya mereka uji konsekuensi dulu baru menyembunyikan informasi yang ada di dokumen gitu. Ya. Menurut Bapak, kenapa tadi mereka bingung itu dibuka atau dikecualikan, Pak? Kenapa KPU bingung? Ya nggak siap. Ya itu mungkin saya berasumsi. Sidang KIP akan menentukan batasan tersebut, mana informasi yang boleh dibuka dan mana yang harus dirahasiakan. Demikianlah headline iNews, update berita-berita terkini di iNews.id. Saya Surya Muhammad Said, sampai jumpa.